Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatun Nisa, NIM 2301111100024. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regulasi desa dan proyeksi desa Lalau Lenteng Sumeneb. Lanjut. Sebelum saya menjelaskan apa itu regulasi desa, apa itu proyeksi desa, saya akan sedikit menceritakan tentang asal-usul nama Desa Lalau. Awalnya, Desa Lalau merupakan suatu daerah yang sangat kecil dan terpencil yang sedikit penghuninya. Menurut beberapa sumber yang sempat dihimpun, Desa Lalau terdiri dari dua kata, yaitu Menla yang berarti melihat dan Lau yang berarti selatan. Dulu daerah tersebut adalah tempat dilewatinya seorang pangeran yang bernama Pangeran Jokotole dari Kerajaan Sumeneb untuk melakukan semedi di sebuah gunung yang di dalamnya terdapat sebuah gua, yaitu Gua Payudan. Setelah sampai di desa terpencil itu, yaitu Desa Lalau, kuda sang pangeran merengek-rengek. Akhirnya sang pangeran sadar bahwa kudanya kehausan akibat melakukan perjalanan jauh. Setelah berpikir beberapa saat tentang apa yang harus dilakukan, sang pangeran langsung menancapkan batang cemetinya atau yang disebut dengan cambu di atas puncak tersebut. Maka mengalirlah air yang deras yang sampai sekarang masih dinikmati oleh semua masyarakat, yang mana sumber tersebut dinamakan dengan sumber Senongan. Next, lanjut. Setelah istirahat sejenak dan kuda tersebut diberi minum terlebih dahulu, pangeran dan kudanya melanjutkan perjalanannya melewati lereng gunung. Setelah berjalan beberapa saat, kuda sang pangeran berhenti di pinggir sebuah daerah yang terpencil. Lalu Pangeran Jokotole berangkat sampai di tempat tujuan. Setelah beberapa menit dalam perjalanan, Jokotole berbicara kepada sang kuda dengan menggunakan kata-kata seperti ini: Melak katole kabara, yang artinya menunjuk lihatlah ke sana, sambil menunjuk sebuah gunung yang terletak di daerah kecil dan terpencil tersebut, yang sekarang dinamakan Desa Lalau. Kenapa dinamakan Desa Lalau? Karena waktu itu Jokotole kan sedang menunjukkan kepada sang kuda gunung yang akan dituju. Nah, gunung tersebut berada di arah selatan. Lanjut. Lalu nama Desa Lalau di sini diambil dari kisah perjalanan seorang pangeran dari Kerajaan Sumeneb, yaitu Pangeran Jokotole yang sakti mandraguna untuk melakukan tapa brata di salah satu gunung tertinggi di Pulau Madura, yaitu Gunung Payudan, yang di dalamnya ada sebuah gua yang sangat luas dan indah di sebelah barat daya. Lanjut. Setelah mengetahui asal-usul nama Desa Lalau, saya akan menjelaskan apa itu proyeksi desa yang terdapat di Desa Lalau. Sejak dulu pertama kali pada periodenya Bapak Mustar, pertama-tama yaitu yang dilakukan proyeksi yaitu jalan desa atau makadam. Setelah diganti kepada Bapak Abdul Hayy, mulai dibangun jalanan aspal dari batas Desa Lenteng sepanjang 2 kilo selama menjabat 16 tahun.
Setelah itu ketika sudah berganti lagi kepada Bapak Haji Nadar, ada pembangunan jalan dimulai dari jalan paving selain jalan aspal sampai batas Darussa Timur sampai barat di dusun Duko Timur 2 titik hanya sepanjang 100 meter. Sementara itu pembangunan infrastruktur sangat pesat sampai ke batas Garut Timur sampai jalan paving sudah terrealisasikan sampai ke pelosok pada masanya Bapak Muhammad Ramli. Pada masanya Bapak Muhammad Ramli di sini membangun lagi sebuah bangunan sekolah PAUD, terus irigasi dan drainasi. Pada tahun 2016 pembangunan PAUD ini terletak di Dusun Toghulu Atas, RT 21 RW 06. Selain PAUD ada juga pembangunan ada 2 PAUD yang dibangun pada masanya Bapak Muhammad Ramli, yaitu PAUD di Dusun Duko Timur RT 4 RW 1, dan ada juga pembangunan lapangan bola voli yang bertempat di Dusun Duko Timur, tepatnya di depan SDN Laklao 1. Setelah itu pembangunan penyerapan air di lapangan sepak bola Naga Surya Duko Timur RT 1 RW 1, dan juga pembangunan irigasi di sawah di Duko Timur RT 1 RW 1. Lanjut ke regulasi desa Laklao. Sebelum menjelaskan regulasi desa Laklao, kita harus tahu apa itu regulasi desa. Regulasi desa di sini bisa disebut juga dengan peraturan desa atau perdes. Nah, regulasi desa di sini atau peraturan desa di sini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Perdes merupakan kerangka hukum yang mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Tujuan pengaturan desa Laklao di sini yang pertama adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Yang keempat, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk membangun potensi dan aset desa guna mensejahterakan bersama. Yang kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Yang keenam, mengingatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Yang ke-8, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dan yang terakhir yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Lanjut. Dasar hukum tentang regulasi desa di sini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa, dan pembangunan desa. Sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya